LPG dalam jabatan dengan LPPK dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Ibu di sini akan melakukan praktek pembelajaran ya pada kalian semua, yaitu pada hari ini Senin tanggal 29 November tahun 2021. Mohon maaf, Ibu pada saat ini membuka masker, tapi Ibu tetap menggunakan ini ya, untuk memenuhi persyaratan tugas Ibu dalam rangka melaksanakan praktek pembelajaran pada saat ini, yaitu di kelas 6 SDN Cipedak 01. Bisa dimengerti anak pintar? Baik, kalau seperti itu perkenalan Ibu sampai di situ. Mari kita laksanakan pembelajaran ini bersama. Nah, baik, anak pintar, ya. Sebelum kita melakukan atau melaksanakan pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan kelancaran kepada kita, memberikan kemudahan kita pada belajar ini sehingga ilmunya dapat bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membaca doa Ibu minta tolong kepada Bintang untuk memimpin teman-temannya membaca doa. Silakan Bintang. Marilah teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bintang. Semoga dengan bacaan doa tadi semua Allah akan memberikan kemudahan dan kelancaran kita pada pembelajaran hari ini. Amin ya robbal alamin. Nah, baik anak pintar. Nah, setelah berdoa, mari kita sama-sama bertadarus dulu, yaitu dengan membaca surah At-Tin. Tolong kepada Akmal untuk memimpin membaca surah At-Tin ini. Silakan Akmal. Sebelum kita bermula, mari kita berdoa bersama. Baca dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad
kepada Akmal yang telah memimpin tadarus kita pada hari ini. Semoga tadarus kita ini tercatat sebagai amal kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tepuk anak soleh. Bagus. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Sama teman baik hati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Baik. Nah, anak kita, yuk untuk menambah semangat kebangsaan kita, ya, semangat nasional kita pada negara kita tercinta Indonesia. Mari kita sama-sama menyanyikan salah satu dari lagu wajib, yaitu lagu Bangun Pemuda dan Pemudi. Boleh kita berdiri sejenak? Yuk semua biar bersemangat. Sudah bisa lagunya, nak? Ayo semua berdiri. Boleh nih kalau belum hafal teksnya ada di sini, ya. Nanti ibu hitungan kedua ya. Tapi kedua yang hitungan kedua sudah yang kedua juga. 1, 2, 1. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Saya tepuk tangan semuanya. Menambah semangat kita pada hari ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga yang teman kalian pada hari ini tidak masuk karena sakit, Allah segera memberikan kesembuhannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, anak Peter, sebagaimana yang ada di layar, ya, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Zakat. Iya, zakat. Zakat terbagi menjadi berapa, anak Peter? Iya, menjadi berapa, Agus? Tadi sudah diajarkan tangannya. Menjadi yang keras, coba apa? Dia menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Baik, anak Peter. Apa saja yang harus dibayarkan? Apa itu? Zakat, ya. Nah, apa saja? Harta kita, harta apa saja yang harus dibayarkan zakatnya? Di antaranya ada uang, perhiasan, emas, perak, hasil peternakan, hasil pertanian, hasil perdagangan, dan ada juga barang tempur. Baik. Nah, siap. Membayar zakat sudah termasuk rukun Islam yang keberapa, anak Pintar? 3. Iya, rukun Islam yang ketiga. Di mana melaksanakan rukun Islam yang ketiga berarti kita sudah melaksanakan ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apa sih ya, yang harus diteladani dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kita lihat. Dan mengapa? Ya, kok kita itu harus mempelajari tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu mempunyai tujuan. Tujuannya diantaranya yaitu, nah, Ibu mengambil ada 4 tujuan
tujuan di sini ya. Perhatikan, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW di antaranya. 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar, agar kita paham kisah keteladanan Nabi Muhammad itu kayak apa sih, kisahnya yang mana saja sih ya. Nah, yang kedua ya, tujuannya agar kita semua, kalian bisa meyakini kebenaran kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan. Kalau kita sudah paham, kalian semua sudah paham, insya Allah akan kita lebih yakin bahwa benar adanya kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga yaitu agar kita semua bisa menunjukkan semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Lalu kisah selanjutnya yaitu agar kita semua dapat menceritakan kembali tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Lalu kita bisa menceritakan kembali tentang kisah keteladanan itu dengan benar. Bisa dipahami anak pintar? Insya Allah. Bisa dipahami anak pintar? Bisa. Nah, gitu ya, lebih bersemangat. Baik. Apa saja sih kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW itu? Atau sifat apa sih yang dimiliki beliau sehingga kok kita itu harus mencontoh keteladanan? Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar apa anak kita? Amin. Apa arti dari al-amin? Nah, siapa yang bisa menyebutkan kenapa sih atau contoh yang mana sih yang dimiliki Nabi Muhammad SAW itu bahwa beliau itu seorang yang dapat dipercaya sehingga mendapat gelar al-amin? Jujurnya itu ditunjukkan saat mulai kapan atau saat kapan? Dari kecil, betul sekali, tepuk tangan dulu buat kita. Dari kecil, bahkan pada seusia kalian, Nabi Muhammad itu waktu itu masih anak-anak, tentunya belum diangkat sebagai nabi ya nak ya. Beliau itu sudah menunjukkan sikap suci, yaitu ketika seusia kalian usia 12 sampai 13 tahun sekitar itu, beliau itu sudah diajak pamannya untuk berdagang. Berdagang itu bukan dagangan dari pamannya. Pamannya beserta Nabi Muhammad itu mengambil dagangan dari milik seorang yang kaya raya, seorang janda yang kaya, yang baik, yaitu Siti Khadijah, orang yang sangat dihormati. Dagangan beliau dibawa, dijual. Tentunya dengan siapa yang mengajari Nabi Muhammad? Pamannya. Nah, ini tolong jagain dagangan paman kalau misalnya bahasa kita sekarang ya. Yang buah yang ini dijualnya sekilo misalnya 20. Sayuran ini seikatnya dijual 5.000. Baik paman, patuh, taat, nurut ya dari kecil. Karena dari kecil pun dari usia anak-anak ya, beliau itu Nabi Muhammad itu waktu itu sudah menunjukkan anak yang sopan, yang satu bicaranya lemah lembut, taat patuh kepada pamannya. Kok ada yang mengasuh? Kita tahu kan bahwa beliau adalah seorang anak yang yatim, dilahirkan dalam keadaan yatim, dan selanjutnya manusia kecil juga sudah menjadi yatim piatu, diasuh oleh kakeknya meninggal, diasuh lagi oleh pamannya. Barang-barang dagangan pamannya itu dijual laris. Kenapa? Karena bahasanya lembut, menghormati pembelinya, jujur dikatakan barang ini harganya segini,
keadaannya seperti ini, sehingga orang yang mau membeli itu walaupun yang tadinya baru melihat-lihat tertarik, laris hati. Itu dilakukan terus. Tuh. Dan uangnya setelah selesai dagangannya itu dikembalikan kepada pamannya, diserahkan nih paman, uangnya hasilnya segini, sesuai tadi barang dagangannya berapa banyak, harus dikalikan jumlah harganya menjadi segini uangnya, diserahkan, tidak ada yang diambil spek-spek. Begitu juga beliau itu sangat sayang, menyayangi kepada siapapun, menghormati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, mau anak kecil, mau itu keluarganya, mau itu orang lain, tidak. Ini terbukti ketika beliau menyayangi seorang buta yang berada di pinggir jalan. Siapa yang ingat? Setiap hari beliau Nabi Muhammad saat itu sudah besar, sudah dewasa, sudah diangkat menjadi nabi, sudah mensiarkan agama Islam. Banyak orang-orang Quraisy, ya, orang-orang yang kafir di sana membencinya, tidak terima, tidak mau menerima ajarannya, termasuk orang buta yang selalu ada di sana. Beliau mencaci maki, membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nggak tahu, kan nggak bisa lihat yang mana Nabi Muhammad. Dengan kasih sayangnya dan ketulusannya Nabi Muhammad SAW, salah setiap hari membawakan makanan untuk si buta yang ada di pinggir jalan tadi. Padahal Nabi Muhammad tahu beliau si buta ini benci mencaci maki. Kalau itu tahu Nabi Muhammad barangkali sudah ditonjok, sudah dilempar, sudah diapa. Karena dia udah terucap, aku kalau ketemu Nabi Muhammad, ketemu itu siapa Muhammad? Mau aku tonjok, mau apa, mau ini. Tidak suka saya dengan caranya. Siapa dia mau mengajak kita menyembah kepada Tuhannya? Tuhannya seperti itu. Apapun apa yang dilakukan Nabi Muhammad kepada beliau, kepada si buta itu, disuapi sama sampai suatu ketika Nabi Muhammad sudah wafat, kembali menghadap Allah, ya, digantikan oleh sahabat Nabi. Si buta itu tidak mau, dia bisa merasakan kasih sayang dan ketulusan Nabi Muhammad. Kok ini orang nggak datang-datang ya, aku nggak disuapi, sampai dia rela nggak mau makan. Begitu datang sahabat Nabi untuk menggantikan, siapa kamu? Aku nggak mau sama kamu. Kok cara kamu kasar? Ibaratnya beda cara kamu. Yang aku harapkan bukan ini orangnya. Pasti ini bukan yang setiap hari ini. Sehari dua hari akhirnya dikasih tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sudah apa yang orang kita itu menangis menyesalinya. Ternyata dia merasa kehilangan orang yang menyayanginya, orang yang mengasihinya, orang yang menghormatinya walaupun dia buta. Akhirnya singkat cerita, orang tersebut masuk ke agama Islam dengan penyesalan, karena dia sudah tidak bisa lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertobat, memohon ampun kepada Allah. Itu adalah sedikit contoh-contoh atau sedikit tentang keteladanan yang disampaikan pada kalian. Kalian bisa menambah lagi, mencari lagi kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad ini dalam berbagai sumber. Boleh dari buku kisah 25 Nabi, boleh dari misalnya apa, kalian browsing atau buku-buku yang lain selain yang ada pada kalian ini, yaitu buku tentang pendidikan pembelajaran agama Islam. Dan bisa dimengerti anak kita? Oh ya, tadi kita Ibu akan sampaikan tadi pembelajaran kita langkahnya tadi, ya. Setelah ini kalian akan bekerja kelompok. Pertama, diskusi dari materi yang ada, sumber belajar yang ada yang kalian punya, kalian simpulkan apa sih keteladanan dari Nabi Muhammad yang kalian ketahui.
kalian catat pada lembar kelompok yang ibu berikan, ibu sediakan. Ya, nanti setelah selesai berdiskusi, salah satu dari anggota kelompok tersebut akan menyampaikan atau presentasi. Dalam presentasi sebutkan nama, kenalkan dulu, mengucapkan salam, kenalkan namanya, dari kelompok mana untuk menyampaikan hasil. Nah, yang kedua, nanti ada dari salah satu kalian nanti ya yang sudah selesai diskusi lalu menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Boleh ditulis dulu, nanti kalian salah satu atau berapa anak nanti menceritakan ya ke depan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu yang ketiga, nanti kalian ibu akan mengadakan evaluasi, kerjakan lembar evaluasi yang sudah disediakan dan nanti disediakan. Bisa dimengerti anak pintar? Sudah siap semuanya? Sekarang ibu akan buat untuk belajar kelompoknya. Kelompoknya sebagaimana yang sudah ada. Nih, ibu mulai dari sebelah sini kelompok 1 ya, silakan. Yang di sana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ingat, kelompoknya masing-masing ya. Sesuai dengan tempat duduk saja ya. Nanti kalian ya. Sudah paham anak pintar? Apa yang harus didiskusikan? Kalian cari tentang ya, kalian diskusikan apa saja keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga setelah selesai diskusi, kalian langsung juga ceritakan kembali, ya, boleh dituliskan tentang ceritanya, ya, tentang keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang diberi? Ayo kerjakan itu. Ya. Ya, sudah dikerjakan? Ayo silakan dikerjakan. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya, juga tuliskan nama-nama anggota kelompoknya. Iya, di diskusi kelompok. Di bawahnya boleh. Ya, teruskan. Diskusinya sudah cukup waktunya. Nah, sekarang coba semua sudah selesai kan? Kelompok 1 sudah selesai? Mana suaranya kelompok 1? Sudah selesai? Tugas diskusinya? Sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3? Sudah? Kelompok 4? Sudah. Alhamdulillah, anak hebat semuanya. Semua sudah selesai. Coba ibu minta tolong untuk satu untuk mewakili dari kelompok mana ini? Kelompok 3 apa kelompok 2 yang siap maju? Kelompok 3, silahkan. Yuk maju dibacakan hasil diskusinya. Yuk. Perkenalkan, nama saya Fardan. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan hasil diskusi saya. Dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang harus kita tiru antara lain sebagai berikut, yaitu kita harus bersikap jujur, kerja keras, sayang terhadap keluarga, orang tua, masyarakat dan anak, serta peduli lingkungan. Kita juga harus bersifat amanah, yaitu orang yang dapat dipercaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang tugas menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, ibu minta tolong kepada anak perempuan. Tadi sudah laki-laki, sekarang yang perempuan. Ibu minta tolong kepada Anis dari kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anis dari kelompok 2.
Saya akan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad memperoleh gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena bersikap jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga sayang terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat, serta peduli terhadap lingkungan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Artinya ajaran beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Anak pinter, ada yang ingin ditanyakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ini? Iya, sebetulnya masih banyak ya tentang kisah-kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW ini ya, yang harus kita ketahui ya. Sebagaimana tadi Ibu sampaikan, kalian semua boleh mencari sumber-sumber belajar yang lain ya untuk bisa mengetahui apa saja sih keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, baik sebagaimana, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW itu diantaranya yaitu apa anak pintar? Amanah artinya apa? Lalu selanjutnya? Apa arti dari sidik? Selanjutnya? Artinya? Iya. Terus yang terakhir apa anak pintar? Artinya? Baik. Ya. Minimal dari keempat sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini sebagai Rasul, kita harus mencontohnya. Kenapa kita harus mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tadi? Tadi di awal sudah Ibu sampaikan tujuannya. Lalu dasarnya apa ya? Nah, di sini dasarnya. Yaitu Allah sudah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ya, itu dasarnya. Ya. Selain itu Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita supaya kita semua juga peduli terhadap lingkungan. Tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Artinya kita harus menjaga lingkungan kita supaya keseimbangan kehidupan ya itu dapat berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi ya banyak musibah yang ditimbulkan oleh apa? Perbuatan manusia di muka bumi ini. Ajaran Nabi Muhammad SAW itu sangat bermanfaat terhadap semua makhluk yang ada di seluruh alam ini. Yang sering kita dengar dengan sebutan apa? Ayo. Ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat bermanfaat untuk kita manusia juga semua makhluk yang ada di bumi ini atau di alam semesta ini sering kita sebut dengan apa? Rahmatan lil alamin. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baik, anak pinter ya. Begitu juga apabila ada teman kita ya yang mempunyai salah kepada kita, kita harus apakan? Harus dimaafkan. Ataupun kalau kita dianggap salah juga kita lebih baik meminta maaf terlebih
dahulu. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada kisahnya Nabi Muhammad SAW dengan si pengemis buta, dengan si buta yang ada di pinggir jalan. Setiap hari Nabi Muhammad SAW selalu membawa makanan, bahkan menyuapi kepada si buta tersebut dengan tangannya Nabi Muhammad sendiri. Padahal si buta itu sangat membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad tidak membalasnya dengan kebencian, tidak membalasnya dengan kemarahan. Justru beliau Nabi Muhammad SAW menyayanginya si buta tersebut. Bisa dimengerti anak pintar? Ya, baik. Nah, untuk itu ya, besok insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita pada materi selanjutnya, yaitu tentang apa anak pintar? Tentang sahabat, kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik ya. Siapa saja sih sahabat-sahabat Nabi itu? Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, terus Utsman bin Affan dan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita pelajari itu. Baik, anak pinter, waktu juga yang memisahkan kita pada hari ini ya. Waktunya sudah cukup. Mari ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, yuk kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.